semakin terpuruk nih Bang perekonomiannya, Oh prediksi ya, Indonesia. jadi gini, sebelum corona pun ekonomi kita sudah mengkhawatirkan. Sebelum Sebelum corona corona, sudah mengkhawatirkan. ya, Datang lagi corona. ya, Nah, Bang itu Muslim, yang ini. ini ada satu buah berita kami cari nih ya, kami cari di BBC News. Nah, dia ada sebuah headline mengatakan virus corona dampaknya lebih buruk daripada krisis finansial 2008. Dan dunia bisa pertumbuhannya cuma separuh. Bener nggak sih Bang prediksi ini? Ini prediksi ini. Ya, ya, itu bisa benar, ya kan? Bisa sangat benar. Itu pertama, kalau penanganan terhadap virus corona ini tidak cepat dan tepat, ya. Artinya berlarut, ya kan? Dan juga tidak selesai-selesai, gitu. Artinya ya permasalahan corona ini panjang, gitu. Nah, kalau sudah panjang, kalau menurut saya, kalau sejak katakanlah kita ambillah Hmm. akhir Februari atau awal Maret lah mulai corona ini katakanlah Di Indonesia ya Bang ya? betul-betul 1 Maret. mewabah luar biasa gitu ya di Indonesia. Kalau di luar negeri bahkan sudah mulai Februari gitu ya. Ya. Itu prediksi saya sejak mewabah itu 3 bulan ya. Kalau 3 3 bulan? bulan ini tidak selesai, 3 bulan kalau tidak selesai ya, ini akan jauh lebih buruk daripada 2008. Nah, sebentar Bang. Arti, Berarti kalau 3 bulan itu, Cina kan ya, hebohnya 1 Januari nih, bulan 1 kan. Dan sekarang dia selesai. ya dia Berarti Cina betul ini Januari. sebenarnya menyelamatkan perekonomiannya sudah berhasil selamat dong harusnya Bang. Sekarang kan dia zero nih, Belum, zero debt. ya kan gini, belum belum tentu juga karena begini. Cina ini kan kekuatannya salah satunya juga kan dia diekspor. Oh, Ya. benar, benar, benar. Nah, kalau dia tidak bisa ekspor kemana-mana ya dia juga akan Sulit juga, masalah gitu. sulit juga, benar, benar. Mana dia produksi barangnya dia, kalaupun misalnya dia pulih gitu ya. Kalau dia pulih, kita kan nggak tahu. Cina ini kan bukan negara yang terbuka atau transparan medianya gitu ya. Itu kan kita nggak tahu apakah angka-angka itu ya yang dikeluarkan itu benar ya atau tidak gitu. Nah, jadi kalaupun mereka misalnya anggaplah benar gitu ya yang dikatakan bahwa sudah selesai misalnya masalahnya ya, tapi dia untuk mengekspor juga punya masalah. Dia mau mengekspor ke negara mana gitu. Kalau negara-negara yang mau dia ekspor itu sampai sekarang belum selesai masalah Benar, coronanya benar. gitu. Dan Ya nggak kan? bisa juga dibeli oleh negara tersebut produk-produk yang selama ini mereka bisa dengan mudah dapatkan. Tapi balik lagi Bang nih ke Indonesia. Oke. Prediksinya bakal terjadi nggak sih kayak gini Bang? Kalau menurut Abang, kita bakal mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggal separuhnya gitu loh Bang. Atau bahkan justru kita malah semakin terpuruk nih Bang perekonomiannya, Oh prediksi ya, Indonesia. jadi gini, sebelum corona pun ekonomi kita sudah mengkhawatirkan. Sebelum Ya, sebelum corona corona. sudah mengkhawatirkan. Iya, Datang lagi corona. iya, iya. Jadi ekonomi kita bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi kita ya. Pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan dulu 7% ya, di atas 7%. Ya, sampai hari ini tidak terjadi, ya kan? Benar. Bahkan nggak jauh-jauh dari 5% gitu ya. Nah, itu sudah menunjukkan ada masalah. Ya, satu itu. Yang kedua, hutang kita juga tambah lama tambah bengkak, yang luar biasa. Itu juga ada masalah. Dan yang ketiga, pengangguran. Pengangguran juga makin lama juga makin tinggi. Ditambah Itu juga lagi masalah. dengan Ini hilangnya sebelum corona. sebelum Nah, corona. ini Aduh. apalagi itu sebelum corona. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi kita pun sangat ditunjang dari sektor konsumsi, bukan dari Betul, betul, produksi. betul. Ya, kita tidak banyak melihat, wah ini di mana-mana pabrik, industri segala macam itu tumbuh sangat pesat. Enggak, di Bang, Indonesia ini mau yang nanya nih banyak Bang. itu Abang kan pengusaha nih konsumsi Bang ya di justru. bidang kimia. Abang Ya, berarti punya beberapa pabrik dong ya Bang ya? ya alhamdulillah lah. Nah, Bang, Ada. pabrik Kenapa? itu sebenarnya gimana sih Bang? Bakal di Indonesia ini pengusaha-pengusaha yang punya pabrik ini sebenarnya banyak dapat support nggak sih Bang? Distimulus nggak sih? Tadi Abang bilang lebih banyak sektor konsumsi daripada pabrik, membangun pabrik dan segala macam. Sebenarnya ada yang missing nggak sih selama ini dalam Ya, tatanan ekonomi? jadi missingnya gini, yang kita sayangkan
kita sebenarnya sebagai pengusaha sangat senang dengan infrastruktur yang dibangun banyaklah dalam masa kepemimpinan Pak Jokowi hari ini gitu ya. Tapi infrastruktur itu kita lihat bukan menunjang produktivitas. Gitu. Ini yang kita sesali gitu. Jadi yang infrastruktur itu lebih banyak ke arah katakanlah kalaupun dipakai distribusi yang ternyata juga tidak jalan. Contoh misalnya, ya kan, kita bisa lihat tol Cipali ya, tol katakanlah tol Trans Jawa lah katakanlah gitu, ya kan. Itu kan sebenarnya maksud Pak Jokowi itu kan supaya jalur logistik katakanlah gitu ya, mungkin bisa lebih cepat sampai ke tujuan, ya kan. Tapi pertanyaannya sekarang ini kita bisa lihat truk-truk itu ya, angkutan-angkutan itu lebih banyak memakai tol atau jalan di luar tol. Itu satu, ya kan. Yang kedua, itu lebih banyak tol itu penuh pada saat mudik. Kita lihat setahun sekali gitu kan. Ini ada kemungkinan nggak ada mudik ya Bang ya? Ada kemungkinan. Nah, apalagi sekarang nggak ada mudik lagi misalnya gitu kan. Makin terlihat berarti ini prediksi Abang nih. Iya. Yang ketiga, kita lihat bottleneck-nya kan sebenarnya banyak urusan di pelabuhan. Yang sekian hari, berhari-hari. Sampai hari ini tidak bisa keluar barang, kita impor satu hari, keluar itu barang itu. Pengalaman Abang bagaimana nih Bang? Besok keluar. Soal yang impor nih Bang. Ya, pengalaman. Ya, jadi kalau misalnya gini, contohlah simpelnya. Sekarang kalau kita bisa bawa dari Jakarta, katakanlah ke Surabaya, atau ke Semarang itu, dengan ada tol ini, katakanlah angkutan kita itu bisa menghemat, katakanlah sampai 6 jam. Gitu ya, penghematannya. 6 jam sampai 12 jam. Itu kan setengah hari cuma kan gitu, melakukan penghemat. Gara-gara itu hemat gitu ya. Tapi di dalam, di pelabuhannya sendiri, ya kan, itu yang tadinya katakanlah 5 hari, ya 5 hari tetap gitu. Atau katakanlah penghematannya bisa jadi 4 hari misalnya. Jadi padahal kalau misalnya yang tadi tol itu memperpendek tadi setengah hari, dengan dilakukan yang di pelabuhan dari 5 hari atau seminggu itu bisa jadi cuma 2 hari, ya kan, itu penghematannya kan bisa sampai 5 hari atau 3 sampai 5 hari. Itu jauh lebih hemat bagi pengusaha dibanding tol yang tadi gitu. Tol tadi tidak hemat juga karena membayar tolnya bukan juga murah gitu kan. Mahal. Jadi mahal, sangat mahal. Makanya kenapa truk itu banyak di tidak luar di tol. Gitu. Tidak di tol. Itu kan tidak menunjukkan bahwa itu membantu pengusaha dari sisi yang produksi tadi. Yang dibutuhkan oleh pengusaha itu bagaimana kecepatan kalau kita impor barang itu hari ini kita terima katakanlah di pelabuhan, besok sudah bisa kita ambil. Itu sampai hari ini tidak terjadi. Gitu. Itu yang negara-negara maju itu bisa satu hari, kenapa kita enggak? Nah, hal-hal seperti itu. Yang kedua misalnya kebutuhan-kebutuhan dasar dari industri, pabrik. Kita juga melihat ini salah arah. Kenapa? Yang banyak dibangun itu kan di Pulau Jawa, kebutuhan-kebutuhan dasar. Akibatnya apa? Industri-industri itu di Pulau Jawa juga. Padahal Pulau Jawa ini sudah sangat kelebihan beban gitu. Nah, ini kenapa enggak di luar Jawa? Nah, luar Jawa infrastruktur dasarnya masih sangat minim. Nah, karena itu industri-industri itu malas dia berinvestasi di luar Jawa gitu. Nah, ini yang harusnya diperhatikan arahnya infrastrukturnya kemana ini yang diharapkan sehingga industri-industri itu katakanlah tumbuh gitu. Nah, kita bisa lihat kalau infrastruktur itu benar, itu infrastruktur pasti akan tumbuh. Tapi kalau infrastrukturnya tidak katakanlah tepat sasaran, industrinya ya nggak tumbuh-tumbuh. Justru uangnya sudah banyak keluar, capex-nya sudah banyak keluar. Iya, dan itu akhirnya jadi hutang kan. Kalau katakanlah bukan negara yang berutang, tapi BUMN yang berutang, ya sama aja. Karena BUMN itu kalau tidak bisa bayar hutang, berarti ya dia bisa diambil alih. Balik lagi Bang, dalam virus corona gini kita udah keburu dalam masa pembangunan seperti ini agak ngeri-ngeri sedap berarti ya. Kalau ceritanya seperti ini, sedangkan kita juga menggunakan pinjaman untuk membangun dan di satu sisi terjadi penurunan secara global. Nah, balik lagi Bang, ke dalam kasus corona ini kita lihat bahwa ada top 3 manufaktur. Ini data dari Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa ini pas sekali dengan yang Abang bilang ya, bahwa justru industri makanan ya itu
paling besar, mungkin paling banyak juga konsumsinya kan. Nah, itu Ya, paling besar di Indonesia. Terdampak nggak nih, Bang, dengan adanya ya, virus corona? ya, udah pasti. Jadi yang terdampak itu industri-industri makanan yang dia bukan kebutuhan. Ya, tadi artinya industri makanan yang ya karena keinginan aja, karena pengen katakanlah makan sesuatu, minum sesuatu yang istilahnya karena sudah diiklankan terus-menerus, ya Iya iya artinya iya iya iya. orang banyak tahu. Tapi Kadang kita ada begitu ketemu iklan, minum ini supaya nggak lapar gitu ya, Bang. Nah, atau ya apa aja lah cemilan itu yang apa gitu ya. ya, Iya. nah itu hal-hal yang begitu kan sekarang dengan kondisi begini ya bisa dibilang itu pasti akan terdampak Tapi itu gitu. banyak loh, Bang, Atau makanan tenaga minum kerjanya, ya, atau Bang. makanan minum betul, makanan minuman yang restoran-restoran itu kan sangat banyak menyerap tenaga kerja. Baik yang formal kalau restorannya besar atau restoran kecil yang paling banyak di Indonesia kan restoran kecil. Betul betul. Itu sektor informal semua tenaga kerjanya. Itu paling banyak menyerap tenaga kerja itu. Nah, itu Oh, akan sangat terdampak, akan berat itu kalau kalau di situ ya, di sisi itu. yang kedua nih, Bang, industri pakaian jadi. Ini kan Ya, juga banyak tenaga kerjanya, Bang. Mau ditaruh ya, kemana nih kalau ini juga turun? Turun ya? Terdampak nggak nih, Bang, pakaian jadi ini, Bang? ya. Oh ya, pakaian jadi sebelum corona pun sudah Udah? mulai ya agak Iya iya. menurun sebelum corona kan lesu karena itu tadi pertumbuhan ekonomi kita kan. Nah, sekarang ini dengan kasus corona ini bagaimana mengharapkan orang belanja ke katakanlah ke Fashion. pasar-pasar, ke mall-mall, Betul. ya ke tempat-tempat yang katakanlah kalau di Jakarta ini misalnya Tanah Abang, Mangga Iya. 2 gitu ya. Nah itu gimana orang mau berani mau ke sana gitu. Karena mereka khawatir ya artinya dengan virus ini gitu. Ini ya jelas sangat sangat memukul ya pedagang-pedagang penjual pakaian jadi tadi dan ini nanti ujungnya memukul industri-industri pakaian tadi gitu, industri-industri tekstil itu pasti terpukul karena tidak terserap oleh pasar gitu. Iya iya iya. Karena virus ini. Paling yang bisa hari ini ya orang belinya secara online ya, tapi kadang-kadang kan dengan orang kita Iya, masih tetap ragu-ragu juga kalau beli pakaian yang belum belum dicoba dulu iya, misalnya belum kan. disentuh langsung, kecuali sudah, Ya melihat langganan atau bahannya sudah kecuali udah kenal, udah tahu gitu ya. iya Nah, iya. mungkin bisa gitu kalau sudah langganan. Bang, kita ngelihat lagi nih, hari ini, tanggal 28 Maret. Ini berarti masih baru-baru aja Kompas mengeluarkan perusahaan yang mulai sekarat di tengah pandemi. Tadi kita udah sempat cerita nih Bang, ada makanan ya, terus ada, eee, pakaian. Apalagi sih Bang yang kira-kira terprediksi bakal hancur nih? Yang jelas ini yang paling merasakan dampak corona ini ya, ini para para event organizer.